Update Senja Post TV kembali hadir di hadapan Anda pemirsa. Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dan kita masuk di dialog khusus, dialog spesial untuk Anda. Pemirsa, di tengah ketatnya persaingan pendidikan kedokteran di Jawa Timur, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya atau UNUSA justru berhasil mencatatkan prestasi membanggakan. Dalam waktu relatif yang cukup singkat, program studi pendidikan dokter dan profesi dokternya telah meraih predikat akreditasi unggul dalam dunia pendidikan kesehatan. Lalu kira-kira apa rahasia keberhasilannya dan komitmen UNUSA dalam mencetak dokter-dokter yang unggul? Mari kita bahas bersama dengan narasumber-narasumber spesial kita pada siang hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Di sini sudah hadir ada Dr. Handayani, Dr. MKes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran UNUSA. Selamat siang, Assalamualaikum Dokter. Selamat siang Mbak Septi. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik hari ini. Baik, Insya Allah ya? luar biasa untuk semua. Terima kasih atas kehadirannya dan juga tentunya di sini telah hadir juga Direktur Lembaga Penjamin Mutu dan Pengawasan Internal UNUSA, ada Dr. Wesiana Herisanti, Eskep, NS, MKep. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih akrab dipanggil Ibu Wesi dan juga Dr. Han, begitu ya. Pertama-tama kami tentunya ingin mengucapkan selamat atas raihan atau capaian terbaru dari Prodi S1 untuk pendidikan dokter dan juga profesi dokter UNUSA menjadi akreditasi unggul. Terima kasih. Terima kasih. Sesuatu yang membanggakan tentunya ya, karena penilaiannya ini cukup relatif singkat begitu ya. Lantas seperti apa Dokter Han ini makna mendalamnya bagi UNUSA sendiri raihan akreditasi unggul ini? Ya, terima kasih. Akreditasi unggul bagi Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia itu sangat berarti ya, sangat apa istilahnya ya, kita seluruh FK itu pengen mencapai unggul itu. Namun tidak mudah untuk Fakultas Kedokteran itu mencapai unggul karena banyak sekali yang harus kita persiapkan. Di antaranya adalah dari kurikulum sendiri, kemudian sumber daya manusianya, dan juga keunggulan-keunggulan apa yang dimiliki oleh Fakultas Kedokteran itu. Termasuk sarana prasarana baik yang di dalam kampusnya dan juga di luar kampus. Di luar kampus kita butuh ada rumah sakit. Rumah sakit, alhamdulillah FK UNUSA ini punya 3 rumah sakit yang di bawah naungan dari Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya, yaitu Rumah Sakit Islam Jemur Sari Surabaya, Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani, dan Rumah Sakit Islam Nyai Ageng Pinatih di Gresik. Jadi kita punya 3 rumah sakit yang menjadi wahana kita. Selain itu kita masih bekerja sama lagi dengan beberapa rumah sakit ternama di Surabaya dan juga di Jawa Timur. Kita butuh waktu untuk persiapan akreditasi, jadi dari tahun 2017 sebenarnya kita sudah berharap nih ya untuk unggul, namun memang ada beberapa hal yang belum bisa kita penuhi, jadi memang kita bersabar ya. 2024-2025 ini memang momentum banget ya bagi kita untuk mendapatkan akreditasi unggul, seiring dengan kebijakan dari pemerintah bahwa dibuka seluas-luasnya pembukaan program studi kedokteran. Jadi Surabaya tuh sekarang ada sekitar 15 lebih ya fakultas kedokteran, baik negeri maupun swasta. Dan tentunya ini membutuhkan kiat-kiat ya, bagaimana untuk kita tetap eksis dan juga tetap diminati oleh masyarakat. Salah satu yang bisa kita usahakan adalah kita harus unggul, mau tidak mau. Karena di luar sana banyak sekali yang bersaing dengan kita. Jadi itu kita luar biasa, sumber daya manusia ini juga sesuatu yang perjuangannya luar biasa, karena kita sebagai Fakultas Kedokteran yang masih baru, dosen-dosennya banyak yang muda-muda. Jadi untuk kategorinya misalnya doktornya, rektor kepala, profesor, guru besar jabatan fungsionalnya itu agak susah untuk kita memenuhi. Alhamdulillahnya kita bisa mendapatkan dengan berbagai cara yang ada macam-macam ya. Alhamdulillah itu pertolongan Allah juga. Ada yang misalnya dosen pindahan dari luar ke kita yang sudah guru besar, itu menambah lagi. Dan alhamdulillah FK UNUSA dari SDM itu sudah memenuhi baik jumlah maupun kualitas dan juga jabatan fungsional yang dibutuhkan. Jadi sekarang ini banyak fakultas kedokteran baru. Pada umumnya yang baru-baru ini masih apa istilahnya? Masih
susah atau masih sedang mencari untuk memenuhi sumber daya manusia yang sesuai dengan kualifikasi. Baik. Seperti itu ya. Seperti yang Dokter Has sampaikan bahwa di tahun-tahun sebelumnya, tepatnya di tahun 2017 pernah mencoba untuk meraih akreditasi, namun baru diberikan kesempatan di tahun 2024, 2025. Alhamdulillah. Jadi cukup lama persiapannya. Cukup lama persiapannya. Tentunya pasti banyak sekali segala macam upaya, strategi khusus yang disiapkan dari UNUSA untuk mencapai dan juga meraih akreditasi unggul itu. Faktor apa saja dokter bisa diinformasikan kepada kami? Ya, baik. Tentunya kita mengikuti dari kebijakan penilaian dari Lampetikes. Kalau tahun 2017 itu masih yang 7 standar. Kemudian tahun 2020 itu 9 kriteria. Kemudian sekarang sudah berubah lagi. 8 kriteria. Sudah 8 kriteria. Jadi ada perubahan-perubahan juga dalam penilaian dari akreditasi itu sendiri. Jadi kita mengikuti apa yang disyaratkan satu persatu, yang seluruh kriteria harus kita penuhi, kita maksimalkan. Ada kriteria yang agak sulit gitu ya. Baik. Kalau misalnya sarana prasarana itu istilahnya kalau orang punya duit, sarana prasarana itu bisa dibeli atau bisa disulap begitu ya. Betul. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa untuk disulap, yaitu antara lain adalah visi dan misi. Itu perlu benar-benar dimatangkan. Karena seperti visi misi itu tidak dibangun dengan sendirinya, tetapi juga melibatkan stakeholder, melibatkan lulusan, melibatkan masyarakat. Harapan masyarakat apa sih? Lulusan dokter yang nantinya itu bisa berperan atau bermanfaat bagi masyarakat. Dibangun sedemikian rupa supaya visi misi itu juga pas dan juga apa istilahnya Bu, singkat, jelas dan Bisa dicapai. Ada ukuran-ukuran yang bisa dicapai. Kemudian dari kurikulumnya. Kurikulum itu juga ada keunggulan-keunggulan dari setiap fakultas kedokteran ya. Kalau di kita ini keunggulannya adalah di kedokteran pencegahan, khususnya di pondok pesantren. Karena kita lahir dari Nahdlatul Ulama ya, jadi kita memang sangat dekat dengan pondok pesantren, di mana pondok pesantren ini ada komunitas yang sangat luar biasa, yang mereka itu di dalam masyarakat nanti lulusannya itu menjadi apa istilahnya, menjadi para pemimpin, menjadi pendakwah yang istilahnya kalau kita memperbaiki kesehatan di tingkat dari pondok pesantren itu, insya Allah ini akan dibawa ke seluruh masyarakat. Jadi istilahnya dari pondok pesantren untuk Indonesia. Jadi beberapa kita mengambil poin di pondok pesantren, tapi tujuan kita adalah kesehatan dari seluruh bangsa Indonesia. Seperti itu. Kemudian selain kurikulum juga SDM tadi saya sampaikan, kita harus memenuhi jumlah, ada rasio dosen mahasiswa, kemudian ada dari segi keilmuan, itu juga ada bidang-bidang ilmu yang harus dipenuhi. Kemudian dari apa istilahnya, kualifikasi keilmuan atau kualifikasi pendidikan. Jumlah doktor itu juga dihitung ya. Makin banyak dokternya tentu makin bagus. Kemudian dari jabatan fungsional tadi yang ada asisten ahli, lektor kepala sampai guru besar itu namanya jabatan fungsional. Itu juga kita sudah memenuhi. Jadi banyak hal ya. Maka bisa dikatakan Dokter Hat banyak sekali faktor-faktor yang harus penunjang hingga pada akhirnya raihan capaian akreditasi unggul itu diraih oleh UNUSA. Betul sekali. Kita jeda terlebih dahulu. Tentunya nanti kita akan lanjutkan pemirsa dialog spesial di Update Siang Jawa Post TV akan kembali usai jeda pariwara. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Merespon padamnya listrik di sejumlah wilayah di Bali, Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara Presiden Prasetyo Hadi menanyakan perkembangan penanganan padamnya listrik di Bali. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Post TV.
Dialog spesial di ABCR masih kami lanjutkan pemirsa dengan temanya yakni FK Unusa Unggul. Kali ini kita akan berbincang dengan Direktur Lembaga Penjamin Mutu dan Pengawasan Internal Unusa. Di sini ada Ibu Wesi. Ibu Wesi, karena memang Ibu hadir tentunya selaku dari penjamin mutu dan juga pengawasan internal, maka pertanyaan kami adalah peran dari LPMPI ini sendiri untuk mendampingi FK Unusa selama proses akreditasi itu seperti apa, Ibu? Oke, baik. Jadi kita perlu ketahui ya bahwa akreditasi itu sebenarnya adalah suatu hal yang wajib ya. Wajib harus dilakukan semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di Indonesia. Nah, di mana jika sebuah perguruan tinggi atau prodi tidak melakukan akreditasi, itu gelar akademiknya tidak diakui. Jadi ijazahnya tidak sah ya. Jadi wajib. Nah, apa peran Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal? Memastikan bahwa Universitas Nahdlatul Ulama maupun prodi yang ada di bawah Universitas Nahdlatul Ulama terakreditasi. Nah, apalagi kalau akreditasinya sudah bisa mencapai unggul semuanya. Baik. Jadi di UNUSA ini kita mempunyai 22 program studi dan hampir di atas 80% lebih kita sudah terakreditasi unggul. Nah, peran LPMPI adalah memastikan bahwa kita bisa mencapai akreditasi unggul. Begitu. Nah, apa yang kita lakukan? Tentunya kita memastikan bahwa mutu yang ada di universitas maupun di prodi itu bisa berjalan. Cara memastikannya adalah tentunya kita mempunyai sebuah perencanaan ya, di mana kita memastikan bahwa program studi tersebut khususnya FK Unusa ya mematuhi atau memenuhi standar nasional pendidikan tinggi. Baik. Jadi kita mempunyai istilah semua perguruan tinggi itu harus memenuhi standar nasional perguruan tinggi. Jadi artinya swasta maupun negeri itu nanti standarnya sama. Ya, yang membedakan nanti apakah mereka nanti nilainya baik sekali atau unggul. Jadi unggul itu peringkat tertinggi. Kan penilaiannya ada 3 kriteria tadi ya. Ada baik sekali dan unggul. Unggul, betul. Nah, alhamdulillah FK Unusa berhasil pada tahun ini mencapai nilai unggul. Baik. Nah, LPMPI nanti berperan di sana mengkawal bahwa dari standar nasional itu melebihi. Jadi fakultas kedokteran standarnya sudah melebihi standar nasional pendidikan tinggi sehingga layaklah dinilai mendapatkan nilai unggul oleh lembaga akreditasi mandiri yaitu LAMPTKes. Begitu. Standar nasional unggul dan tentunya dari Unusa sendiri sudah mencapai di akreditas itu. Sebenarnya bisa diinformasikan kepada kami, Ibu Wesi, ini sistem penjamin mutu seperti apa yang diterapkan di kampus Unusa sendiri hingga mencapai akreditas unggul? Oke, baik. Sistem penjaminan mutu yang diterapkan tentunya kita mempunyai satu. Yang pertama, kita melakukan yang namanya monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring dan evaluasi itu kita lakukan setiap setahun 2 kali. Apa sajakah yang dimonitoring? Tentunya standar nasional itu tadi yang kita monitoring. Meliputi apa saja standarnya? Mulai dari standar visi misinya, standar kurikulumnya, standar penelitiannya, standar pengabdian masyarakatnya, standar kemahasiswaannya ya. Jadi kita mempunyai hampir kurang lebih 38 standar nasional. Sedangkan standar nasional itu ada 8 kali 3, 24. Kita melebihi, kita punya 38 standar yang harus kita penuhi agar prodi tersebut pengelolaan atau manajemennya bagus sehingga bisa dinilai unggul oleh pihak eksternal. Kemudian program berikutnya selain kita melakukan monitoring dan evaluasi, kita juga melakukan yang namanya audit mutu internal. Nah, audit mutu internal itu kita lakukan 1 tahun sekali. Yang kita nilai adalah tentunya sesuai dengan lembaga akreditasinya masing-masing. Nanti kita pasti mengukur ada scoringnya dan sebagainya. Sehingga setiap tahun tuh sebenarnya kita sudah tahu, oh prodi ini berhak untuk mendapatkan nilai apa nih. Kita sudah punya estimasi skor penilaiannya. Sehingga ketika skor itu sudah mencapai unggul, kita maju nih. Kita mendaftar ke akreditasi eksternal. Nah, ini tadi masih internal. Setelah itu kita daftarkan di eksternal. Nah,
kemudian akan dinilai oleh auditor eksternal, baru kemudian muncul. Nah, akreditasi itu sendiri hanya berlaku 5 tahun. Baik. Sehingga setiap Ada 5 tahun, pasti ya, Bu Esi. setiap 5 tahun kita harus mengulang atau mengajukan akreditasi. Betul. Nah, untuk itu kita harus stabil nih, menjaga mutu kita. Kalau sudah unggul, ya kita jaga supaya mutu itu tetap unggul. Nah, itu peran lembaga penjamin mutu di sana. Baik, Begitu. sampai di sana katanya harus stabil nih karena 5 tahun lagi akan menghadapi hal Betul, yang serupa, betul. yakni akreditas begitu ya. Pertanyaan kami mungkin dari Anda sendiri begitu. Seperti apa inovasi yang tentunya nanti akan terus diterapkan begitu untuk nantinya pastinya menjaga kestabilan dari akreditas itu sendiri. Oke. Jadi inovasi yang terus kami terapkan tentunya kita harus paham ya terkait peraturan eksternal yang begitu cepat perubahannya. Ya, artinya standar nasional pendidikan tinggi pun juga perubahannya sangat masif, sangat cepat. Betul. Oleh karena itu UNUSA cepat juga harus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Dari yang standar yang semula misalkan hanya 8 standar berubah menjadi 10 standar, tentunya dengan penambahan standar itu standar nasional juga semakin meningkat. Jadi kita harus bisa mengikuti dan bahkan melampauinya. Nah, oleh karena itu beberapa perubahan standar yang ada dari itu kita inovasikan, biasanya kita melakukan itu, kemudian kita sosialisasi terhadap prodi bahwa misalkan tahun ini ada target tambah nih. Misalkan dosennya wajib, kalau dulu nih standar nasional tuh dosen dulu minimal S2. Yap. Nah, sekarang 50% dari dosen tetap itu harus S3. Harus S3. Dan 50% harus S3. Kalau satu prodi itu mempunyai anggap 10 dosen, 5 dosennya minimal harus lulusan S3. Nah, kalau kita lebih dari 50%, kita melebihi standar. Misal kita nambah nih 1 atau 2, itu kita melebihi standar nasional. Nah, itu inovasi-inovasi itulah yang kita lakukan, artinya kita betul-betul memahamkan prodi ya, agar paham terkait perubahan standar eksternal, sehingga kita bisa aware nih lebih dahulu menyiapkan dengan sigap, dengan cepat, dengan continue ya. Istilahnya kalau di akreditasi itu ada siklus PPEPP, di mana P yang pertama itu adalah penetapan, pelaksanaan, evaluasi, kemudian pemantauan dan peningkatan standar ya. Jadi standarnya harus kita tingkatkan, siklusnya putar terus tadi sehingga harus stabil itu tadi gitu. Baik, luar biasa sekali. Ya. Memang kami bisa menyimpulkan di sini ini butuh untuk mencapai akreditas unggul ini dari peran LPMPI sendiri dengan FK UNUSA ini harus ada sinergi yang baik juga begitu ya, karena banyak sekali faktor-faktor atau indikator yang menjadi penilaian untuk akreditasi begitu. Kita masih memiliki satu segmen lagi, mohon ditahan ibu-ibu yang luar biasa. Kita akan kembali usai jeda pariwara. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Kami kembali pemirsa, terima kasih sekali lagi Anda tetap setia bersama kami masih di Dialog Spesial dan tentunya masih bersama dengan Dr. Han dan juga Ibu Wesi dari UNUSA. Kita akan bincang tentunya terkait akreditas unggul yang baru saja diraih ini, maka tidak bisa dikatakan tidak hanya berpuas diri sampai di sini, karena ini justru malah tantangannya ke depan justru semakin kencang begitu ya Ibu. Nah, maka setelah mendapatkan raihan akreditas unggul ini,
Kira-kira apa yang akan menjadi pengembangan dari FK Unusa ini ke depannya? Baik, terima kasih sekali. Ini pertanyaan yang menantang juga ya. Jadi memang kami sudah beberapa tahun sebelumnya nih, memang sudah di planning ya. Harus unggul ya nanti tahun 2025 gitu ya. Karena kita sudah ada rencana berikutnya yaitu untuk pembukaan program studi spesialis atau PPDS. Dan kita sudah merencanakan itu mungkin setahun yang lalu ya. Untuk di-submit, tapi syaratnya itu adalah harus unggul. Jadi dengan unggul ini nanti menjadi persyaratan untuk pengajuan dari program studi spesialis, khususnya kita yang sudah siap itu adalah untuk paru, ilmu penyakit paru atau pulmonologi, itu yang sudah kita siapkan. Selain itu juga kita berharap sedang siap-siap juga untuk menambahkan program studi untuk S2 biomedik. Itu pengembangan ke depannya. Baik. Nah, itu dari program pendidikan ya. Selain itu juga kita ada pengembangan dalam hal penelitian dan pengabdian masyarakat juga dengan program unggul ini. Tentu kita ada yang kita inginkan lagi ke depannya adalah internasionalisasi. Jadi kita sekarang ini ada beberapa grup riset dan juga yang bekerja sama dengan rekan ataupun kerjasama kita dengan mitra di luar negeri. Kemarin kita pergi ke Malaya, University Malaya begitu ya, untuk kerjasama nanti dalam penelitian, dalam pendidikan juga untuk pengabdian masyarakat. Kita juga ada pengabdian masyarakat internasional istilahnya. Ya, itu kita biasanya bekerja sama dengan institusi yang di luar negeri, kemudian kita mengambil sasaran di luar negeri yang kalau di Malaysia tuh banyak masyarakat Indonesia ya. Jadi kita mengambil masyarakat Indonesia yang ada di sana, kita berikan pengabdian masyarakat untuk membantu mereka khususnya dalam bidang kesehatan. Pengembangan ilmu pengetahuan juga di sana. Iya, Mas, betul, Ibu ya. itu. Baik, sejak tadi kita ngomongin akreditasinya saja, tapi kita belum tahu nih kira-kira sebenarnya fasilitas apa saja sih yang ada di Unusa ini, boleh diinformasikan. Pasti pemirsa yang di rumah ini sudah mulai penasaran ya. Fasilitas ataupun sarana prasarana, mungkin semua program studi itu punya hal-hal yang spesial, hal-hal yang khusus. Khusus untuk fakultas kedokteran itu kita punya beberapa hal khusus yang kita harus punya, harus miliki dan memenuhi standar atau kalau mau unggul ya harus melebihi itu tadi ya. Salah satunya selain kelas-kelas, ruang kelas tentunya yang istilahnya layak atau yang bagus, juga laboratoriumnya. Kalau kedokteran itu laboratorium ini juga salah satu hal yang juga sangat vital begitu ya. Kemudian ada namanya CBT Center. CBT Center itu untuk kita ujian-ujian itu semua berbasis komputer ya, komputer based test. Nah, itu juga untuk melatih adik-adik mahasiswa untuk menghadapi nanti UKM PPD atau ujian nasionalnya pada akhir itu kan menggunakan CBT ini juga. Jadi dari awal itu mereka sudah ujian semester dan sebagainya sudah menggunakan fasilitas itu. Sehingga ketika mereka nanti ujian nasional itu enggak shock lagi, hari-hari mereka sudah menggunakan itu. Baik. Selain itu juga ada namanya Skills Lab Center. Ini adalah lebih untuk keterampilannya. Jadi dokter-dokter itu harus dari program S1 itu sudah diajari misalnya memasang infus, memasang sonde, itu menggunakan manekin-manekin. Oh baik. Nah, jadi sudah ada itu, prakteknya. Betul, ada prakteknya tapi belum pada manusia. Jadi itu ada ruang-ruangannya. Ada kalau satu set untuk skills lab ataupun ruang OSCE itu ada 14 ruang. 14 ruang dilengkapi dengan fasilitinya, ada ruangan untuk manekin, ruangan untuk penguji dan sebagainya. Nah, alhamdulillah kita punya Unusa ini ruang skills lab kita punya 14 ruang untuk OSCE, untuk ujian itu juga ada 14 ruang dan sudah digunakan untuk ujian nasional. Ini nanti ke depan tanggal 20-an ini kita akan ada ujian nasional untuk OSCE maupun CBT. Ruang-ruang tutorial itu juga satu hal yang khusus. Kita punya ruang tutorial yang keren-keren lah pokoknya ya. Yang serasa kita itu happy ya, dibuat mahasiswa tuh tidak jenuh. Jadi mahasiswa kedokteran ini pada umumnya itu stres ya. Saking banyaknya materi yang harus masuk. Jadi kita buat ruang-ruang kelas kita itu seperti
wisata ya. Ada ruang yang bernuansa sakura, ada ruang yang seperti di pegunungan dan sebagainya. Tematik betul. Jadi kita buat untuk membuat mahasiswa lebih ngerasa nyaman, homey untuk belajarnya. Jadi keren banget lah pokoknya. Ini bisa diinformasikan jumlah mahasiswa sekarang di UNUSA berjumlah berapa ini, Ibu Wesi? Untuk student body di UNUSA kita sudah memiliki kurang lebih 5.000 lebih. 5.000 luar biasa. Iya, untuk seluruhnya ya. Kalau untuk FK per angkatan kita 120. 5 angkatan berarti sekitar 500-an. Ya. Untuk selanjutnya ini masih dibuka pendaftaran untuk penerimaan mahasiswa? Masih. Sampai tanggal berapa bisa diinformasikan Ibu Wesi? Oke, untuk saat ini pendaftaran sudah dibuka. Silakan langsung saja ke pmb.unusa.ac.id dan ada telepon juga bebas call center ya yang bisa nanti dihubungi oleh pendaftar. Yang pastinya untuk pendaftaran itu nanti kita banyak pilihan ya dan karena selain FK kan kita juga punya 22 program studi. Tadi bisa memilih dan semuanya sudah hampir semuanya unggul. Nanti bisa passionnya di mana itu nanti bisa memilih dan akan diarahkan oleh tim PMB. Kita buka setiap hari jam 8 sampai jam 4 sore. Hari Sabtu kita juga buka kecuali tanggal merah dan hari Minggu. Baik. Untuk informasi detailnya tentunya bisa diakses melalui website resminya. Bisa diulangi sekali lagi Bu Wesi. pmb.unusa.ac.id. Betul sekali. Jadi sekali lagi buat Anda yang sudah mulai penasaran untuk bisa mungkin meningkatkan kualitas Anda di bidang pendidikan dokter dan juga profesi dokter UNUSA, ini menjadi referensi yang sangat baik sekali tentunya untuk Anda. Sedikit harapannya dari Dr. Han dulu terlebih dahulu, mungkin kepada para pemirsa yang sudah menyaksikan, kami persilakan. Baik, terima kasih. Jadi harapan kita dengan akreditasi unggul ini juga kita tentunya lebih bisa berperan nantinya dalam masyarakat, karena dengan akreditasi unggul ini mahasiswa kita itu mempunyai peluang lebih baik dalam nantinya misalnya melanjutkan studi ataupun juga untuk mencari pekerjaan, karena sertifikat dari prodi itu akan disertakan bersama dengan ijazahnya. Jadi akreditasi ini sangat bermanfaat sekali nantinya bagi lulusan kita. Juga kita ingin berterima kasih kepada seluruh pihak ini yang sudah mendukung untuk bisa akreditasi dari FK UNUSA ini unggul ya. Termasuk diantaranya adalah para mahasiswa juga, lulusan kita juga, dan para orang tua bahkan yang juga ikut heboh ya ketika kita itu persiapan untuk akreditasi dari FK UNUSA. Terima kasih Dokter. Untuk Ibu Wesi singkat saja harapannya seperti apa? Oke, harapan kami tentunya masyarakat sudah lebih cerdas untuk memilih perguruan tinggi ya, bahwa meskipun swasta, ternyata swasta dan negeri itu memiliki standar pendidikan yang sama. Kalau misalkan kita swasta unggul, itu kita bahkan bisa melebihi perguruan tinggi negeri lainnya. Jadi masyarakat harus lebih paham, pastikan ketika memilih program studi ataupun memilih universitas, kita melihat dari akreditasinya, begitu. Baik, terima kasih banyak. Kami akhiri, kami mengucapkan terima kasih dulu tentu kepada Dekan Fakultas Kedokteran UNUSA, Dr. Han, dan juga kepada Direktur Lembaga Penjamin Mutu dan Pengawasan Internal UNUSA, ada Ibu Wesi. Terima kasih sekali lagi kehadirannya di studio kami. Semoga tentunya dari kampus UNUSA tetap terus maju dan jaya mencerdaskan anak bangsa. Demikian pemirsa dialog spesial di edisi Jawa Post TV sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak tentunya atas perhatian Anda. Saya Septi Diaja pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.